Halo, kembali bertemu dengan saya Julianus Ginting dalam Seven Habit. Oke, hari ini kita kembali akan belajar habit yang ketiga. Siapa yang ingat apa itu habit ketiga? Ya, put first, think first. Artinya dahulukanlah yang utama. Berarti prioritas. Nah, di dalam lingkaran yang dibuat oleh Stephen R. Covey itu masih di dalam kemenangan pribadi. Kenapa? Put first, think first. Prioritas itu adanya di dalam diri saya. Saya mau lakukan prioritas untuk diri saya atau tidak bukan tergantung orang lain, tapi tergantung dalam diri saya. So, habit yang ketiga adalah put first, think first. Dahulukan yang utama, prioritas. Ya, artinya apa? Nah, di dalam prinsip lingkarannya, prinsipnya itu adalah fokus. Jadi kalau kita berbicara tentang put first, think first, artinya kita harus fokus. Ya, itu adalah prinsipnya. Kemudian kita harus punya integritas. Jangan sampai tidak punya integritas dalam kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita tentunya. Apalagi prinsipnya? Prinsipnya itu harus disiplin. Punya prioritas, tapi tidak disiplin untuk melakukan, hasilnya akan nihil. Ya, nah itulah dia prinsip daripada habit yang ketiga ini. Ya, fokus, integritas, disiplin, dan tetapkan prioritas kita. Ya. Nah, lalu berpikir tentang paradigma. Secara umum orang berpikirnya bahwa saya mencurahkan waktu saya pada hal-hal yang mendesak. Nah, itu orang yang berpikir secara umum. Bagaimana dengan paradigma orang yang berpikir secara efektif? Mereka pasti berpikir bahwa saya mencurahkan waktu pada hal-hal yang paling penting. Ya, jadi kita harus berpikirnya melakukan segala sesuatu itu berdasarkan urgensinya, berdasarkan mana yang lebih penting. Itu paradigma berpikir secara proaktif, ya, efektif. Lalu bagaimana seharusnya perilaku orang secara efektif? Namun sebelum kita melihat perilaku orang yang berpikir secara efektif, kita lihat dulu perilaku orang yang berpikir secara umum. Apa pikiran mereka? Yang pertama adalah mereka menghabiskan banyak waktu untuk mengelola krisis, hal-hal yang mendesak, ya. Itu namanya krisis. Dan menjalankan agenda orang lain. Bukan dalam diri dia yang dia jalankan, tapi agenda orang lain. Pusing kita kalau kita taat kepada agenda orang lain, bukan fokus kepada prioritas kita. Itu perilaku orang yang secara umum. Apalagi mencoba melakukan segala hal tanpa ada tujuan, tanpa ada perencanaan. Lakukan aja, nggak tahu apa nanti hasilnya. Lalu bagaimana lagi? Hanya kadang-kadang membuat rencana. Nah, jadi orang yang berperilaku umum itu kadang-kadang aja mereka buat rencana. Nah, lalu apa lagi? Menyerah terhadap tekanan dan keadaan, karena keadaanlah yang menentukan, ya. Karena hujan, saya nggak perlu datang kerja. Padahal bisa kita menyiapkan payung sebelum hujan. Nah, itu adalah cara orang yang berpikir secara umum perilakunya. Lalu bagaimana dengan perilaku orang yang sangat efektif? Nah, yang pertama mereka itu harus fokus pada prioritas utama. Apa tujuan utama dalam hidup? Apa tujuan utama dalam bekerja? Yang sangat besar efeknya terhadap perusahaan. Ya, nah itu harus kita lakukan. Kemudian hilangkan hal-hal yang tidak penting. Kalau tidak penting, nggak usah kita lakukan. Itu perilaku orang yang berpikir secara efektif. Lalu apa lagi? Buat rencana. Apakah rencana harian, rencana mingguan, rencana bulanan, rencana tahunan? Ketika kita membuat rencana dan kita prioritaskan rencana yang paling penting, hasilnya akan lebih baik. Nah, dan tetap tegas ketika harus memilih.
Jangan sampai salah memilih ya. Kita melakukan hal-hal yang tidak penting. Nah, lalu ada pepatah dari Johann Gude, katanya begini. Hal-hal yang paling penting jangan sampai dihilangkan oleh hal-hal yang sepele. Nah, itu sering terjadi. Gara-gara kita melakukan hal-hal yang sepele, tugas utama kita lupa kita lakukan. Prioritas kita lupa kita lakukan. Oleh karena itu, lebih baik kita memprioritaskan ya, apa yang harus kita kerjakan untuk memajukan perusahaan tempat kita bekerja. Nah, kalau ibaratkan prioritas tadi, fokus pada prioritas utama itu, hal-hal yang berkaitan dengan prioritas itu bisa digambarkan dengan kompas, ya. Kompas itu mewakili misi, arah, ya, dan nilai-nilai Anda, apa yang Anda rasa paling utama itu dilambangkan dengan kompas. Atau kompas itu ya haruslah didahulukan daripada jam. Ya toh, ada kompas, ada jam. Kita lebih fokus kepada kompasnya supaya jangan salah arah. Karena ke arah mana kita akan bergerak lebih penting daripada seberapa cepat kita untuk sampai ke sana. Kalau nggak ada kompasnya, bagaimana kita bisa sampai ke sana? Kalau nggak ada peta yang pas, bagaimana bisa kita nyampe ke sana? Oleh karena itu, ya, kita lebih memprioritaskan dilambangkan oleh kompas. Sementara jam itu mewakili perjanjian, jadwal, dan aktivitas. Cara kita mengelola waktu itu dilambangkan dengan jam. So, buatlah kompas yang jelas, tujuan yang jelas, baru diikuti dengan jam. Kapan mau dilakukan, kapan kita berjanji, kapan aktivitas, dan cara kita mengelola waktu kita itu diwakili oleh jam. Nah, di sini ada 4 metrik waktu yang biasa dilakukan kita orang-orang ini secara umum, ya. Ada namanya metrik waktu itu mendesak, ya. Ada namanya tidak mendesak. Lalu ada yang namanya penting dan ada yang tidak penting. Nah, kita bicara sekarang yang kuadran pertama. Kuadran pertama itu artinya penting dan mendesak. Waduh, kalau sempat penting, mendesak, itu kita akan stres untuk menjalankannya. Kenapa? Karena penting banget nih, tapi mendesak banget nih. Bagaimana nggak stres? Nah, itu ada di kuadran kedua. Nah, sementara kuadran pertama maksud saya ya. Nah, lalu ada lagi kuadran kedua, tapi kuadran kedua ini nanti kita bahas. Kita membahas kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu berarti tidak penting tapi mendesak. Nah, tidak penting, mendesak, apa aja itu nanti kita akan lihat. Dan ada lagi kuadran keempat, sudah tidak penting, tidak mendesak pula. Ya, itu adalah kuadran yang keempat. Sementara kuadran yang kedua itu tidak mendesak, tapi penting. Nah, inilah orang-orang yang berpikir secara efektif, mestinya semuanya program kerja, rencana dia ada di dalam kuadran kedua. Apa aja itu? Di kuadran-kuadran tersebut tadi, di kuadran pertama tadi, penting banget, mendesak banget, itu apa? Hal-hal yang krisis, masalah yang harus diselesaikan, yang menekan, ya, atau proyek-proyek, rapat-rapat laporan yang sudah deadline. Nah, itu semua akan kita stres untuk melakukannya. Lalu, kuadran yang ketiga, apa biasanya di sana? Biasanya kuadran ketiga itu interupsi yang nggak penting, ya kan? Kemudian laporan-laporan yang tidak penting, rapat-rapat telepon, menerima telepon yang tidak penting, ya, membalas email yang nggak penting, WhatsApp yang nggak penting. Nah, itu ada di kuadran ketiga. Ya, apa tadi? Tidak penting tapi mendesak. Nah, lalu di kuadran keempat ini sudah tidak penting, tidak mendesak pula. Apa itu? Ya, hal-hal ya yang remeh, ya, misalnya kerja sok sibuk, ya kan, menerima telepon atau surat yang nggak penting-penting amat, ya kan, yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan, ya. Kemudian apa?
nyanyi-nyanyi yang nggak penting di ruangan, kan gitu. Kalau nyanyinya penting, bagus, kan gitu. Nah, lalu apa itu kuadran kedua tadi? Tidak mendesak tapi penting. Nah, orang-orang yang berpikir efektif mestinya semua aktivitas dia ada di dalam kuadran kedua. Apa aja di sana? Mungkin saja persiapan, rencana kerja, ya, perencanaan program kerja, rekreasi juga termasuk di dalamnya itu. Kenapa? Rekreasi itu bagus buat kita, tapi kalau direncanakan. Nah, itu adalah isi daripada kuadran kedua. Ya, nah, jadi sekarang apa kira-kira aktivitas teman-teman nih yang ada di kuadran 3? Coba. Yang ada di kuadran 3. Apalagi aktivitas kita di kuadran kedua, di kuadran ke-1 dan di kuadran ke-4. Nah, berusahalah kita memindahkan semua yang ada di kuadran 1, yang ada di kuadran 3, yang ada di kuadran 4. Pelan-pelan kita masukkan semua ke kuadran 2. Nah, disitulah baru bisa disebut kita ini put first, think first. Jadi ada istilahnya big rock, ya, batu-batu besar yang perlu kita utamakan itu. Misalnya big rock itu datangnya dari dalam diri kita, bisa dari misi perusahaan atau tujuan perusahaan atau proyek yang penting, atau big rock itu bisa juga berhubungan dengan tugas, ya, janji pertemuan dan bidang-bidang fokus yang lain. Oke, sebagai penutup, ya, Sir John mengatakan hal penting menyenangkan dari tidak membuat rencana adalah, ya, hal penting menyenangkan dari tidak membuat rencana adalah, ya, kegagalan timbul sepenuhnya sebagai sebuah kejutan dan tidak didahului oleh sebuah periode kecemasan dan depresi. Nah, itu dia sebagai penutup. Terima kasih, sampai ketemu di habit yang berikutnya. Oke.